ini teman-teman kalian. Dan pada hari ini Budia juga akan menjelaskan tentang pemilahan sampah. Coba dilihat, tiap hari kita pasti membuang sampah atau tidak? Setiap hari kita membuang sampah. Orang tua kalian membuang sampah atau tidak? Iya. Sekarang Budia mau tanya sama kalian yang tahu, angkat tangan. Sebutkan contoh-contoh sampah. Apa? Contoh sampah. Contohnya sampah bukan jenisnya. Contoh sampahnya kayak piye ta? Nah, sampahnya kayak piye contohnya? Plastik, gudang, apa lagi? Sayuran, apa lagi ya? Kayu, lagi. Makanan, buah-buahan. Banyak sekali jenis-jenis sampah yang ada di sekitar di sekolah kita. Kalau beli jajan, bungkusnya dibuang jadi sampah. Di rumah, kalau kalian makan, halo, laporkan sendiri. Kalau kalian membuang sampah, kalau orang tua kalian membuang sampah, sisa makanan atau makanannya sudah busuk, tetap dimakan atau dibuang. Nah, itu namanya juga sampah. Jadi sampah itu selalu ada dimanapun kita berada. Nah, itu dari mana asalnya bau itu? Dari makanan dan dari sampah-sampah yang harusnya dia membusuk. Nah, jadi sampah itu dibedakan ada 3 jenisnya. Satu, sampah yang bersifat berbahaya. Itu seperti sampah-sampah alat elektronik, misalnya baterai yang sudah habis, atau misalnya televisi, atau misal kulkas yang sudah tidak terpakai. Nah, itu juga namanya sampah. Jadi sampah itu sesuatu yang sudah tidak bisa digunakan. Itu namanya sampah, ya. Itu berbahaya. Atau sampah-sampah ini bekas suntik. Kamu pernah suntik di Bu Dokter, Pak Dokter? Nah, itu kan suntiknya ketika sudah dicus, udah. Itu jarum suntiknya tidak boleh dipakai lagi. Tapi membuangnya harus khusus. Nggak boleh jarum suntik buang depan kono, nggak bisa karena berbahaya. Ada zat kimianya, ya, itu berbahaya. Itu jenis sampah yang pertama, sampah yang berbahaya. Yang kedua itu adalah sampah organik. Kayaknya anak-anak sudah pada tahu apa itu sampah organik. Ada yang tahu? Angkat tangan. Boleh lo bicara, jangan malu-malu. Wong nek salah ya nggak dimarahin, nggak dihukum. Ya, sampah organik. Ayo, sampah organik. Anak-anak kelas TK, sampah organik. Ih, betul. Apa tadi? Masih sama makanan. Ada lagi sampah organik contohnya? Iya ya, betul, pinter, sip. Jadi intinya sampah organik itu adalah sampah-sampah yang bisa membusuk. Buah-buahan, sayur, nasi, kentang, dia bisa berjamur dan membusuk, makanya baunya nggak enak. Itu gara-gara sampah organik. Itu ya, sampah organik ya. Jadi sampah-sampah basah. Habis jadi, misalnya kamu beli roti nggak diemin aja 2 minggu, dia lama-lama apa yang terjadi? Busuk dan keluar jamurnya. Yang ketiga, sampah anorganik. Apa itu sampah anorganik? Ama dan nanti ada yang tahu sampah anorganik? Tidak bisa dipilah? Kurang tepat dikit lagi. Ya, contohnya plastik. Iya, apa lagi? Botol, styrofoam. Kalian tahu styrofoam nggak? Styrofoam itu apa ya? Biasanya ini buat wadah mie. Ya, jadi dia tuh kayak gabus gitu loh, styrofoam itu. Itu juga bisa, apa namanya? Tidak, itu namanya anorganik. Dan apa maksudnya sampah anorganik itu? Sampah anorganik itu sampah yang tidak bisa terurai. Seperti itu ya. Jadi anorganik itu yang tidak bisa diuraikan oleh bakteri, ya. Jadi terurai sampah organik. Sedangkan plastik, sedotan atau bungkus es, bungkus jajan, styrofoam, botol-botol yang apa namanya kaca itu kalau misal mau buang di tanah itu sampai ratusan tahun dia tidak akan berubah, dia tetap seperti itu, cuma warnanya aja yang pupuk kandang. Atau pupuk kandang nggak? Biasanya buat ini apa namanya, kotoran sapi, kotoran kambing. Nah, itu biasanya dengan pupuk. Itu kan juga sampah sebenarnya, tapi bisa bermanfaat. Kulit pisang atau makanan basi lainnya itu kalau misalnya buat tanah, dia bisa menyuburkan. Nah, yang tidak bisa terurai namanya sampah apa? Pintar. Tepuk tangan untuk kita semua. Kurang banget. Tepuk tangan untuk kita semua.